Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Nusantara dan salam Om Swastiastu. Nah, di sini perkenalkan nama saya M. Haidar Afif Damara NIM 18014186 dan teman saya Risma Ardi Septiawan 18014204. Nah, kami dari kelas 18 D3TI 02 Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, di video kali ini kami akan membahas laporan tentang UAS Web Security, dosennya Bapak Jaini Eskom MDENG. Nah, di sini kami mengambil tema analisis website bank. Kenapa website bank? Di zaman sekarang pasti banyak kan pembobolan di dunia maya, membobol bank, ATM, orang-orang di luar sana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang instan dengan cara menghack bank, menghack ATM atau yang lainnya, atau yang kita bisa sebut dengan nama carding. Nah, itu kejahatan di dunia maya untuk mendapatkan uang secara instan. Keamanan web di bank tersebut sangatlah penting ya, dan harus sangat tiap minggu harus diupdate atau tiap hari agar tidak ada pembobolan secara massal. Oke, kita langsung ke deskripsinya. Deskripsi keamanan website terlebih dahulu. Keamanan website adalah sebuah upaya untuk melindungi dan menjaga website dari serangan virus, hacker yang terkoneksi melalui sebuah jaringan. Keamanan website ini tidak hanya terdiri dari satu hal, namun berbagai macam jenis perlindungan dan pencegahan. Nah, berarti dijelaskan dari kalimat ini, website dari serangan virus maupun hacker pasti ada. Nah, tetapi tidak usah khawatir, pasti ada keamanan website untuk melindungi website tersebut. Nah, ini langsung kita pengertian ke banknya. Dengan adanya internet, transaksi keuangan sudah menggunakan via online. Zaman sekarang sudah transaksi uang itu via online, bisa melalui ATM maupun e-banking dan SMS banking. Dengan masih banyak lah, bisa menggunakan Dana, OVO dan sebagainya. Tetapi tema kali ini kita akan membahas tentang website bank. Nah, dalam website bank terdapat layanan transaksi online yang bernama e-banking yang berfungsi untuk melakukan transaksi secara online di internet. Ini habis dulu ya. Terus keamanan sangat penting dalam sebuah website, apalagi website yang dikelola berhubungan dengan uang. Mantap, harus dijaga dengan aman. Oke, manfaat kita melakukan banking ya. Nah, bagi banyak dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya kertas, percetakan, biaya tulis dan lain-lain. Untuk mempermudah nasabah bank, di mana nasabah tidak perlu datang ke bank atau mesin ATM untuk melakukan transaksi seperti cek saldo, transfer, cek transaksi, bayar tagihan dan lain-lain. Bagi bank, dapat mengurangi jumlah karyawan ataupun staf, sehingga ruangan lebih dapat efisien. Bank dapat melebarkan jangkauan ke seluruh dunia sampai ke dunia karena dengan adanya internet. Nah, di sini kita akan membahas ini. Adapun keamanan banking digital sebagai berikut. Digital certificate atau sertifikat digital digunakan untuk autentikasi atau keabsahan antara pengguna dan sistem perbankan itu sendiri. One-time password token umumnya digunakan sebagai autentikasi kedua yang dapat diminta dari dalam kondisi
one time password card. One time password card ini merupakan model yang lebih murah untuk menghasilkan password yang dinamis dan menyediakan autentikasi kedua. Oke, ini CAPTCHA. Metode yang diadopsi untuk beberapa item diperbankan untuk menangkal serangan otomatis terhadap sesi atau halaman konfirmasi pada website. Ini tipu, ini yang tadi ini tipu, nanti diperbaiki. Oke, maaf ini tipu ya Pak, ini saya perbaiki kalimatnya. Oke, potensi ancaman penyerangan website bank biasanya itu remote attack, merupakan serangan keamanan dalam bentuk pengambil alihan atau pengendalian akses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Remote attack dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu A itu phishing. Jadi phishing itu kita misal kita ada link, kita memasukkan email dan password, kita klik, nah ini ID passwordnya itu tidak masuk ke bank tetapi ke orang yang jahat itu yang mengakses link, dan orang tersebut bisa mengganti ID passwordnya. DNS domain name system itu dibagi menjadi dua, yaitu DNS check positioning dan DNS hijacking. Nah ini, dan C interception. Nah yang kedua, local attack. Local attack merupakan serangan yang terjadi pada komputer lokal, bisa melalui virus seperti Trojan atau perangkat lunak yang merekam kunci atau sering disebutkan keylogger. Keylogger itu biasanya gini, misal ini laptop saya ya. Nah, ini orangnya itu menyisipkan sebuah file disk file. Nah, kita itu login ke dalam bank, mengetikkan ID dan password. Nah, orang tersebut dengan mengontrol menggunakan keylogger mengetahui password dan ID kita. Yang ketiga itu hybrid attack, tidak ada membatasi penyerangan untuk melakukan semua jenis serangan keamanan jaringan. Berarti ini tidak membatasi untuk melakukan satu jenis serangan keamanan jaringan. Wah, ini kurang paham saya Pak. Oke, kelemahan dari website. Nah di sini tuh kelemahan yang paling mencolok itu untuk menghack sebuah website itu menggunakan Internet Explorer. Kenapa? Karena Internet Explorer web browser yang paling lama tertandai. Bahkan hampir semua sistem operasi Windows mengenal Internet Explorer ini karena secara default telah tersedia pada pertama kali Windows. Dengan ini Microsoft ini Explorer ini secara utama itu Explorer bawaan pertama ya di Windows ya, jadi rawan terjadi pembobolan. Jadi kalian harus mengantisipasinya menggunakan Google Chrome maupun Mozilla. Nah ini dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Bisa terjadi pembobolan data pribadi. Resiko strategis. Resiko ini berkutat dalam kebijakan atau strategi yang dijalankan suatu bank. Jadi resiko transaksi. Resiko ini mengancam laba dan modal bank yang ditimbulkan oleh fraud, kesalahan, error. Resiko keamanan informasi security. Resiko ini bisa menggerus keuntungan dan modal bank yang ditimbulkan dari penjahat maya, hacker, ataupun orang dalam sendiri. Belum lagi virus-virus, pencuri data, penghancuran data, dan fraud bisa menggunakan. Resiko ini sangat krusial dan perlu sangat diwaspadai kalangan perbankan. Solusi dan saran
di deskripsi di atas tersebut. A. Hindari akses transaksi melalui website, aplikasi email yang tidak dikenal. Nah, ini apa? Ini tadi berhubungan dengan phishing. Kita harus melalui website resmi. B. Hati-hati menggunakan wifi publik atau free wifi. Nah, biasanya bisa dikontrol nih. Misal kita menggunakan wifi gratisan ya, nanti operator admin wifi-nya itu bisa mengacak-acak HP kita, melihat orang masukkan password, isi data HP yang terkoneksi atau elektronik yang terkoneksi pada wifi tersebut. Review berkala semua mutasi dan transaksi. Ini kalian harus rajin-rajin mengecek ya ke bank, transaksi berkala. Hindari login otomatis pada browser. Nah, ini kita harus menggunakan kata tadi biar terjadi otentikasi kedua. Enkripsi semua data dan informasi sensitif. Wajib itu. Pelatih cyber security bank untuk staf perusahaan. Nah, ini cyber security bank harus ditingkatkan biar terus update jika terjadi penghacken. Bekerja sama dengan tim ahli di bidang security ini wajib ya. Ini nomor F dan G ini sangat wajib referensi. Nah, setelah penjelasan dari kelompok kami, sekarang kita praktek. Sekarang kita praktek. Nah, saya sudah mencari beberapa tool di sini di Niaga Hoster ini ya. Kita ini syukuri menggunakan Sucuri sesuai rekomendasi Pak Jaini. Oke, kita mencari website BNI aja ya, BNI. Oke, website BNI. Nah, di sini website BNI, di sini ada e-bankingnya. BNI ATM. Ini harus login dulu ya, saya belum mempunyai akun soalnya. Udah, nggak apa-apa, kita analisis keamanannya saja. Oke, kita copy, kita pastekan di sini. Nah, sudah. Oke. Nah, ini hasil scanan dari website Syukuri ya. Ini hasilnya. Not malware found. Seed not blacklist. Oke, di sini keamanannya medium security risk. Website malware dan security udah hijau, bagus semua. Website blacklist status itu hijau, berarti ini menandakan website ini baik-baik saja, tidak ada ancaman. Tidak ada ancaman ya. Menggunakan Syukuri tidak ada ancaman, keamanannya sangat terjaga. Oke, kita menggunakan website lain. Kita coba menggunakan menggunakan ini. Ini tool-tool ini ada banyak ya, gratis di internet, kalian bisa menggunakan salah satunya. Sampai 23 lah. Ini coba yang terakhir, kita coba. Oke, kita coba cek, coba menggunakan ini. Oke, proses. Sama sekali yang ini tuh deh. Ini menggunakan website Observatory Scan Summary F. Di sini tuh tes skornya udah bagus ya. Security police-nya pas, tidak ada, showcase-nya ada, ini ada. Oke, analisis tanggal ini Desember tanggal 17.
analysis visitor ID. Oke, kita menggunakan ini coba menggunakan ini. Saya tuh tidak begitu paham yang menjelaskan website ini ya. Ini apa ini? Website ini tuh tidak begitu paham ya. Paling mudah itu menggunakan Sukuri emang. Sukuri baca-bacanya tuh kalau Sukuri kan enak ya, dia udah di hijau gini itu tidak ada masalah yang terjadi. Ini ada security header peringatan nih, udah bagus sih Sukuri, menurutku recommended sih Sukuri. Kalau yang ini tuh kurang terkenal, jadi itu malah pusing sendiri. Coba kita gunakan ini secret, coba ini juga, semuanya kita coba satu persatu. Mana ini? Oke, kita nah, ada ya. Oke. Nah, malah nggak ke scan. Wah, ini nggak ada. Nah, juga coba ini set wording udah buat Kutera, coba Kutera. Kita mencoba ini beberapa website ya, karena untuk melihat kedetailan kevalidan data, apakah benar-benar udah valid atau belum gitu. Ini apa lagi? Invalid input. Salah emang. Oh, ini kita lagi men-scan. Oke, kita sabar. Ini salah ternyata URL-nya dari tadi. Pantas nggak bisa. Oke, mana ini? Jangan yang ID itu aja. Ini salah berarti kita ulang juga. Masalah. Oh, ya. Gimana scan? Nah, disyukuri juga bagus, masih bagus walaupun salah tadi. Disyukuri bagus ya ini. Bagus. Coba di sini. Di sini di upward mendapatkan skor B 6 dengan nilai 656 dari 950. Perusahaan informasi, perusahaan PT Bank Indonesia, Negara Indonesia, employees 27.000, lokasi Indonesia, website ini udah bagus. Phishing lah, login, ternyata login dulu ya, kita baca aja lah ini. Phishing malware, nah deteksi phishing dan malware tidak ada. Oke, udah bagus, tidak ada masalah. Berarti ini website BN itu benar-benar ketat sekali nih, sangat ketat dan sangat bagus. Ini lama banget ini, sabar dua inilah, nanti udah kita harus mengecek kevalidan datanya ya Pak. Oke, kita sabar sambil menunggu lama sekali. Oke, nunggu. Oke, kita sabar menunggu. Lama banget ya.
lama banget. Kita bisa jeda nggak nih? Pause. Oke, kita berusin ya, ini udah selesai. Nah, di sini kok malah dapat C? Wah, saya juga nggak paham ini. Oke, tapi di sini GDPR-nya good semua, kecuali cookies disclaimer-nya. Itu bagus berarti ini websitenya. Oke, kita close. Ini detail. Kemudian Kutera ini. Nah, ini Kutera juga enak untuk menganalisisnya. Ini dijelaskan URL, submission, server IP-nya ini, country, Europe, ya itulah. Nah, ini juga komplit. Oke, paling mudah ya ini kalau enak udah terkoneksi hijau semua, udah bagus. Oke, sekian video aja, durasinya juga sudah panjang. Oke, sekian dari saya dan teman saya. Jika ada kekurangan dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu